apapun yang dikerjakan oleh manusia karena dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan pernah kecewa. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan pernah kecewa. Tetapi kalau sesuatu itu dikerjakan karena seseorang, ketika seseorang tersebut tidak menghargai, maka dia akan pasti kecewa. Seseorang yang mengerjakan karena suatu target, apakah itu target duniawi, apakah ingin dikenal orang, ataukah ingin dapat materi, atau dapat kedudukan, atau dapat apa, punya suatu target, dia kerjakan karena ada suatu target, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lepas target tersebut pasti dia akan kecewa. Tetapi manakala seseorang mengerjakan apapun yang dia kerjakan lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah orang tersebut akan kecewa. Ternyata kalau kita lihat semua itu diantara tiga ini ya, ada masjid ternyata ada alimnya, ada masjid ternyata ada pejuangnya yang mengajak masyarakat untuk bisa ikut andil, yang mencarikan donatur, yang deketi orang-orang yang terpandang. Ya, ada juga ternyata para donaturnya yang punya dana, punya keuangannya. Majelis ada orang alimnya, majelis ada penggeraknya juga, ada pejuangnya juga. Majelis juga ternyata ada orang yang dermawan juga. Ternyata semua ini tidak lepas dari tiga ini. Maka kita wasiatkan bagi semuanya, bagi apapun yang Anda berada di dalam posisi tersebut, apakah Anda pejuang, apakah Anda orang alimnya, ataukah Anda adalah orang yang punya harta sebagai dermawannya, ya hati-hati, ikhlaskan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan, pahala tidak akan bisa ditampung oleh dunia ini karena terlalu besar pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Anda ingin mendapatkan pahala dari Allah murni karena Allah, Anda akan panen hasilnya di akhirat, tapi pasti Anda akan mendapatkan biasnya, kecipratan. Ibaratnya Anda kalau niatnya murni, berarti Anda kalau ada air hujan, Anda hujan-hujanan di tengahnya, atau di air terjun Anda tengah-tengah air terjunnya basah sekali. Tetapi ada juga orang yang tidak hujan-hujanan, tapi dia di depan rumah, enggak hujan-hujanan, tapi kena embunnya. Bukan di bawahnya air terjun, tapi di dekat air terjun dia kena embunnya. Itu namanya bias. Jangan sampai Anda kepingin cuman biasnya, sedekah supaya rezeki lancar, hadir majelis cuman sekedar untuk hatinya tenang, cuman seperti itu. Nanti hadroh juga supaya saya anak santri, ya, anak baik-baik, supaya cuman seperti itu tujuannya. Bikin majelis supaya dipandang, saya punya majelis. Dia menjadi panitia, saya punya peranan. Cuman tujuan-tujuan seperti itu sama saja cuman kepingin embun, bukan langsung hujan-hujanan di tengah hujannya, bukan, cuman kena embun sedikit saja. Tapi kalau Anda ikhlaskan karena Allah, berarti Anda hujan-hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia pasti dapat embunnya.
tapi hasil sebenarnya didapatkan di akhirat. Nah, tidak muat di dunia ini untuk menampung pahala dari Allah, tidak akan muat.